Hai, balik lagi dengan saya Kirana. Selamat datang di cerita horor sebelum tidur dari Wortel Santai, di mana saya akan membawakan kisah-kisah nyata yang paling menyeramkan dan penuh misteri. Di sini, kamu akan menyimak berbagai cerita nyata tentang kejadian horor dan supranatural yang pasti akan membuatmu merinding. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan notifikasinya, dan bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan dan misteri di setiap episode. Semoga kamu siap untuk pengalaman yang mendebarkan ini. Teror Wewe Gombel, mimpi buruk dari masa lalu. Pada tahun 1958, di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, hiduplah seorang perempuan bernama Nyai Sumiati. Ia dikenal sebagai sosok istri yang baik dan setia, namun hidupnya penuh kesedihan. Suaminya, Pak Surya, seorang pedagang keliling yang jarang pulang ke rumah, membuat Nyai Sumiati hidup dalam kesepian. Mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Gandhi, yang menjadi satu-satunya kebahagiaan Nyai Sumiati. Namun, tekanan batin karena kesepian dan desas-desus tentang perselingkuhan suaminya dengan wanita lain membuat hati Nyai Sumiati hancur perlahan. Kehidupan semakin sulit ketika Pak Surya memutuskan untuk meninggalkan Nyai Sumiati dan Gandhi secara permanen. Berbekal alasan pekerjaan, Pak Surya tidak pernah kembali. Nyai Sumiati yang semakin terpuruk menjadi sosok yang pendiam dan mulai menunjukkan tanda-tanda kegilaan. Ia mencintai Gandhi dengan sangat posesif karena takut kehilangan satu-satunya harta yang tersisa. Suatu malam yang dingin, di tengah tangis dan marahnya karena kepergian suaminya, Nyai Sumiati melakukan hal yang tak terduga. Gandhi yang saat itu masih berusia 6 tahun menjadi sasaran amukannya. Dalam kemarahan yang tak terkendali, Nyai Sumiati secara tak sengaja mencekik anaknya hingga tak bernapas. Setelah menyadari bahwa anaknya sudah tak bernyawa, Nyai Sumiati terjun ke dalam jurang di belakang rumah mereka, membawa tubuh kecil Gandhi bersamanya. Dalam sekejap, kehidupan mereka berdua berakhir. Masyarakat desa terkejut dengan kematian tragis Nyai Sumiati dan anaknya. Namun, desas-desus mulai berkembang bahwa arwah Nyai Sumiati tidak tenang. Banyak yang meyakini bahwa Nyai Sumiati menjadi hantu, gentayangan mencari anak-anak yang terlantar atau diabaikan oleh orang tuanya untuk menggantikan Gandhi yang telah tiada. Mitos tentang Beto Wewe Gombel, hantu perempuan yang suka menculik anak-anak, lahir dari tragedi ini. Tahun 2006, di desa yang sama, sebuah keluarga kecil hidup sederhana. Pak Wasmat, seorang petani, tinggal bersama istrinya, Buwati, dan putra mereka, Arif, yang berusia 8 tahun. Kehidupan mereka tenang, meski sesekali Pak Wasmat harus meninggalkan desa untuk bekerja di sawah yang jauh. Namun, suatu malam, ketenangan mereka hancur ketika Arif tiba-tiba hilang tanpa jejak. Pagi itu, Buwati bangun seperti biasa untuk menyiapkan sarapan. Namun, ia merasa ada yang ganjil. Arif tidak ada di kamar tidurnya. Awalnya, Buwati berpikir Arif sedang bermain di luar. Tetapi setelah memanggilnya beberapa kali tanpa jawaban, ia mulai panik. Dengan tergesa-gesa, Buwati berlari ke rumah tetangga untuk menanyakan keberadaan Arif. Warga desa segera berkumpul, membantu mencari Arif di sekitar desa. Namun hingga siang hari, tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Salah satu tetua desa, Pak Jarwo, mulai merasa curiga. Ia mengingat kisah lama tentang Wewe Gombel, yang konon suka menculik anak-anak yang merasa diabaikan oleh orang tuanya. "Kita harus berhati-hati," ucap Pak Jarwo dengan nada serius. "Wewe Gombel bisa saja yang mengambil Arif. Jika benar begitu, kita tidak akan mudah menemukannya di dunia kita." Warga mulai merasa cemas, namun mereka tetap melanjutkan pencarian, berharap Arif masih ada di desa. Sementara itu, Arif yang hilang terbangun di tempat yang asing. Ia berada di sebuah rumah tua yang tampak kumuh, dengan langit-langit yang tinggi dan penuh sarang laba-laba. Di sekelilingnya ada anak-anak lain yang duduk diam
seolah-olah mereka terjebak dalam mimpi buruk yang tak berkesudahan. Arif merasa kedinginan, tetapi yang paling menakutkan adalah sosok perempuan besar dengan rambut kusut dan mata merah menyala yang memperhatikannya dari sudut ruangan. Wewe Gombel. "Anakku, kau kini milikku," bisik Wewe Gombel dengan suara serak, mendekati Arif yang gemetar ketakutan. "Di dunia ini tak ada yang akan menyakitimu, tak ada yang akan meninggalkanmu." Wewe Gombel tersenyum lebar, menunjukkan giginya yang tajam dan kotor, sementara tangannya yang panjang menjulur untuk menyentuh kepala Arif. Di dunia nyata, pencarian terus berlangsung. Pak Wasmat yang baru kembali dari sawah langsung ikut mencari. Warga mulai menyusuri hutan di pinggiran desa, tempat di mana konon Wewe Gombel sering menampakkan diri. Malam mulai turun dan suasana menjadi semakin mencekam. Mereka tahu bahwa waktu semakin menipis jika memang benar Wewe Gombel yang membawa Arif. Di dunia gaib, Arif dan anak-anak lainnya tampak kebingungan. Mereka merasa diabaikan dan dilupakan oleh keluarganya, sesuatu yang Wewe Gombel manfaatkan untuk memperkuat cengkramannya. "Aku akan menjagamu," bisik Wewe Gombel lagi. "Di sini, tak ada yang bisa melukaimu." Namun Arif merasa ada sesuatu yang salah. Meskipun Wewe Gombel mengatakan bahwa ia akan menjaga mereka, suasana di rumah tua itu terasa semakin mencekam. Anak-anak lainnya tidak berbicara. Mereka hanya duduk diam dengan tatapan kosong. Arif mulai merencanakan bagaimana ia bisa melarikan diri dari cengkraman Wewe Gombel. Di desa, Buati tidak berhenti berdoa. Tangisnya pecah ketika ia merasa tak ada harapan lagi untuk menemukan Arif. Namun, Pak Jarwo datang dengan saran. "Ada satu cara. Kita harus melakukan ritual pemanggilan arwah, memohon agar Wewe Gombel mengembalikan anak kita." Pak Jarwo memimpin ritual, mengumpulkan warga di rumah Pak Wasmat dan Buati. Mereka menyalakan dupa, membakar kemenyan, dan mulai melantunkan doa-doa. Malam itu terasa semakin sunyi, seolah-olah alam pun ikut mendengarkan doa mereka. Di dunia gaib, Wewe Gombel tiba-tiba merasakan kehadiran yang mengganggu. Ia menyadari bahwa warga desa sedang mencoba mengambil kembali anak-anak yang ia culik. "Tidak, mereka milikku," teriaknya dengan marah, membuat ruangan bergemuruh. Arif merasakan ada kesempatan. Ketika Wewe Gombel sedang terganggu oleh ritual, ia mencoba kabur dari rumah tua itu. Ia berlari secepat mungkin, melewati lorong-lorong gelap, sementara Wewe Gombel berteriak memanggilnya kembali. Namun, Wewe Gombel tidak akan menyerah begitu saja. Dengan kekuatannya, ia memanggil bayangan-bayangan hitam yang mengejar Arif. Arif merasakan napasnya tersengal, namun ia terus berlari, berharap ada jalan keluar dari dunia menyeramkan itu. Di desa, Pak Jarwo semakin intens dalam doanya. Kemenyan semakin tebal, dan sesekali terdengar suara aneh dari kejauhan, seolah-olah ada makhluk yang meronta-ronta di luar batas dunia manusia. Akhirnya, setelah melewati banyak kegelapan, Arif menemukan pintu besar di ujung lorong. Dengan segala kekuatannya, ia membuka pintu itu dan terbangun di hutan pinggir desa. Tubuhnya lemas, namun ia tahu bahwa ia telah lolos dari cengkeraman Wewe Gombel. Pencarian di dunia nyata membawa hasil ketika salah seorang warga menemukan Arif terbaring di tepi hutan, tak jauh dari tempat ritual dilakukan. Warga segera membawanya pulang, disambut dengan tangis haru dari Buati. Arif diselamatkan, namun ia tidak akan pernah melupakan apa yang ia alami. Ketika ia kembali ke rumah, ia masih bisa merasakan tatapan dingin Wewe Gombel dan suara bisikannya yang menjanjikan perlindungan. Tubuhnya lelah, namun pikirannya tetap terjebak di antara realitas dan dunia gaib yang baru saja ia tinggalkan. Buati memeluk erat anaknya, seolah tak ingin melepaskannya lagi. Sementara Pak Wasmat dan warga desa mengucap syukur bahwa Arif berhasil kembali. Namun, suasana desa tidak segera tenang. Banyak yang khawatir bahwa Wewe Gombel mungkin akan kembali, mengincar anak-anak lain di desa yang merasa diabaikan atau tak diperhatikan. Pak Jarwo,
yang menjadi tokoh penting dalam menyelamatkan Arif, memperingatkan warga agar lebih berhati-hati. Wewe Gombel masih ada di luar sana. Dia tidak akan berhenti mencari anak-anak yang terlantar, katanya dengan nada peringatan. Di malam hari, setelah semua tenang, Arif menceritakan pengalamannya kepada orang tuanya. Aku melihat banyak anak-anak lain, Bu. Mereka tidak berbicara, hanya duduk diam. Wewe Gombel bilang dia akan menjaga kami, tapi itu semua bohong. Dia menakutkan. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa keluar dari sana, ujar Arif dengan suara bergetar. Pak Wasmat yang mendengarkan cerita anaknya mulai merasakan ketakutan yang mendalam. Lalu bagaimana kau bisa lolos? Tanya Pak Wasmat. Arif hanya menggeleng, matanya masih dipenuhi ketakutan. Aku lari, tapi aku merasa dia masih mengawasiku, jawabnya pelan. Malam itu, Pak Wasmat dan Bu Wati terus berjaga di samping anak mereka, takut kalau Wewe Gombel akan kembali. Mereka tidak bisa tidur, dan setiap kali ada suara angin atau daun jatuh, jantung mereka berdegup kencang. Pak Jarwo pun berjaga-jaga bersama beberapa warga lain, memastikan bahwa desa tetap aman. Namun, Wewe Gombel tidak akan menyerah begitu saja. Meskipun Arif telah berhasil melarikan diri dari dunia gaibnya, ia tetap merasakan kemarahan dan dendam dari hantu perempuan itu. Pada malam-malam berikutnya, Arif sering bermimpi buruk, melihat sosok Wewe Gombel berdiri di sudut kamarnya, memanggil namanya dengan suara serak. Anakku, kau milikku, bisik suara itu dalam mimpi Arif. Setiap kali ia terbangun, ia mendapati tubuhnya basah oleh keringat dingin, dan matanya penuh air mata ketakutan. Bu Wati yang melihat kondisi anaknya semakin khawatir, lalu mengundang seorang ustaz ke rumah mereka untuk mengusir gangguan yang mungkin masih mengikuti Arif. Ustaz Mahfud yang dikenal sebagai orang pintar di desa, datang dengan membawa air doa dan kemenyan. Ia mengitari rumah Pak Wasmat, membaca ayat-ayat suci dan melakukan ruqyah pada Arif. Jangan khawatir, insya Allah gangguan ini akan segera hilang, kata Ustaz Mahfud sambil memercikan air doa ke sekeliling rumah. Setelah ruqyah dilakukan, gangguan Wewe Gombel berangsur-angsur hilang. Arif bisa tidur lebih nyenyak dan desa kembali tenang. Namun, warga tidak akan pernah melupakan kejadian ini. Wewe Gombel masih menjadi momok yang menakutkan, terutama bagi orang tua yang lalai menjaga anak mereka. Sebagai pelajaran, desa itu menjadi lebih perhatian terhadap anak-anak mereka, karena siapapun bisa menjadi korban berikutnya dari Wewe Gombel yang penuh dendam. Pesan moral dari cerita Wewe Gombel ini sangat jelas mengingatkan kita akan pentingnya perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anak. Dalam kehidupan, anak-anak membutuhkan kasih sayang, perlindungan, dan perhatian dari orang tua mereka. Ketika anak merasa diabaikan atau kurang diperhatikan, mereka bisa menjadi rentan terhadap berbagai masalah, baik secara emosional maupun mental. Kisah ini juga menggambarkan bagaimana ketidakpedulian orang tua dapat menimbulkan dampak besar dalam kehidupan anak-anak, bahkan sampai menarik perhatian kekuatan jahat seperti Wewe Gombel, yang dalam cerita ini merepresentasikan bahaya dari kelalaian tersebut. Selain itu, cerita ini mengajarkan bahwa masalah keluarga, seperti konflik antara suami istri atau kesedihan yang mendalam, tidak seharusnya dilampiaskan pada anak-anak. Orang tua harus mencari cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah mereka tanpa mengorbankan perasaan dan kesejahteraan anak. Demikianlah cerita horor sebelum tidur dari Wortel Santai. Semoga kamu bisa tidur nyenyak setelah mendengar kisah ini. Jangan khawatir, masih banyak kisah seram lainnya yang akan hadir di episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menyeramkan lainnya. Saya, Kirana, pamit dulu. Wassalamualaikum.